Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1491. Medan Perang Bintang Kekaisaran. Semua orang di lapangan bingung dengan tindakan Ye Guan. Apakah ini oke? Semua orang memandang Ye Guan seolah-olah dia adalah monster. Apa-apaan? Bukankah dia hanya terlihat lebih tampan? Apakah semua wanita saat ini begitu dangkal? Ye Guan membungkuk sedikit. Dia tidak berlutut. Dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak bersikap rendah hati maupun sombong, melainkan bersikap sopan. Karena dia tahu bahwa di mata seorang atasan, semakin rendah hati kamu berperilaku, semakin dia akan memandang rendah dirimu. Sebaliknya, jika Anda tidak rendah hati atau sombong, dia mungkin memandang Anda lebih tinggi. Wanita itu tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan pergi. Di lapangan, beberapa manajer tambang kuno bergegas mengikuti dengan hormat. Pada saat ini, seorang pria mendatangi Ye Guan. Pria ini bernama Zhan Yuan, dan dia adalah orang yang memberontak. Dia diam-diam mengeluarkan token dan meletakkannya di tangan Ye Guan. Saudaraku, saat kau keluar, berikan ini kepada orang-orang dari Paviliun Xianyun. Tolong. Ye Guan tidak menolak. Dia menyimpan token itu dan berjalan pergi. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba menoleh dan melirik pemilik pena Dadao yang tidak jauh darinya. Melihat Ye Guan datang, wajah pemilik Dadao Pen tiba-tiba menjadi gelap. Sialan, bajingan ini ingin membunuhku. Tidak, saya harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini secepatnya. Karena dia tahu bahwa begitu Ye Guan meninggalkan tempat ini, dia pasti akan menemukan cara untuk kembali dan membunuhnya. Harus melarikan diri. Pada saat ini, pemilik pena Dadao merasa tertekan. Oh sial, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Bajingan ini benar-benar pergi dari sini dengan cara ini. Apakah penampilan benar-benar penting? Wanita yang dangkal. Di kejauhan, Ye Guan mengikuti wanita itu dan yang lainnya. Wanita itu jelas-jelas memiliki jabatan yang sangat tinggi. Dia berjalan di depan dan semua orang mengikutinya di belakang, bersikap sangat hormat. Wanita itu terus melihat sekelilingnya, mengamati situasi di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, wanita itu tiba-tiba berhenti. Seorang pengawas tambang kuno bergegas menghampirinya. Wanita itu berkata tanpa ekspresi, 10 tahun, semua Star Spirit Minerals di sini harus ditambang dalam waktu 10 tahun. Wajah direktur tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Tuan, ini. Wanita itu berkata, perang di garis depan sedang berlangsung sengit dan perbekalan sangat dibutuhkan. Aku akan mengirim beberapa orang lagi untuk membantumu. Jika kau tidak dapat membersihkan tambang Star Spirit di sini dalam waktu 10 tahun, carilah tempat untuk mengubur dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Orang yang bertanggung jawab tampak sepucat kertas. Tak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh dari sang manajer tambang, gali lebih cepat. Para tahanan terus bekerja. Ye Guan mengikuti wanita itu ke sebuah susunan teleportasi besar. Susunan teleportasi diaktifkan, dan cahaya keemasan menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, semua orang langsung memasuki saluran teleportasi. Sepanjang jalan, wanita itu berdiri di depan, tanpa berkata apa-apa, hanya menatap lurus ke depan. Ye Guan secara alami tidak berani berbicara aktif, jadi dia berdiri dengan hormat di belakang, menunggu kesempatan. Dia tidak ingin melarikan diri karena rantai di tangan dan kakinya masih ada, dan kultivasinya dibatasi, jadi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali.
Tentu saja, bahkan jika kultivasinya tidak dibatasi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kekuatannya saat ini telah sangat melemah, jadi lebih baik baginya untuk tidak menonjolkan diri. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya putih muncul di depan. Setelah melewati cahaya putih, Ye Guan mengikuti semua orang dan muncul di depan sebuah rumah besar. Rumah besar ini tergantung di udara, meliputi area sekurangnya puluhan ribu hektar, dan sangat megah dan luas. Setelah Ye Guan mengikuti wanita itu dan yang lainnya ke dalam rumah besar, wanita itu menghilang. Seorang lelaki tua di depannya meliriknya dan berkata, "Tunggu di sini." Setelah berkata demikian, orang tua itu menghilang bersama orang-orang lainnya. Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi tidak ada cara selain menunggu dengan sabar. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan saudara Mu Sanhe benar, bahwa seseorang harus rendah hati dan rendah hati. Dengan cara ini, Ye Guan menunggu sampai hari berikutnya. Seorang lelaki tua berjalan mendekatinya dan berkata, "Ikuti aku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. Ye Guan mengikutinya, dan lelaki tua itu membawanya ke sebuah paviliun kecil dan berkata, "Masuklah." Tepat saat Ye Guan hendak masuk, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Tuan, Anda tidak boleh menatap saya secara langsung. Apakah Anda mengerti?" Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia masuk. Begitu memasuki paviliun, Ye Guan mencium aroma samar. Cahaya di paviliun itu agak redup, yang tampak agak menyedihkan. Tidak jauh di depannya, wanita itu berdiri di sana, menatapnya. Matanya tenang, begitu tenangnya hingga agak sulit untuk ditanggung. Ye Guan membungkuk sedikit. "Tuan," wanita itu menatap Ye Guan dan berkata, "Katakan saja sendiri. Jika aku tidak puas dengan apa yang kau katakan, aku akan mencari seseorang untuk menguburmu." "Ujiannya akan segera tiba," Ye Guan berkata. "Aku ingin hidup." Wanita itu tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Ye Guan merentangkan telapak tangannya, dan seberkas niat pedang muncul di telapak tangannya. "Aku adalah seorang kultivator pedang." Wanita itu menatapnya dan tidak berkata apapun. "Jelas, masih belum puas." Ye Guan berkata, "Nona, sejujurnya, saya adalah tuan muda keluarga yang di alam semesta utama. Karena beberapa alasan khusus, saya diasingkan ke sini oleh keluarga saya untuk mendapatkan pengalaman. Karena beberapa kesalahpahaman, saya menjadi tahanan. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Oleh karena itu, saya sengaja menarik perhatian nona muda dan ingin memanfaatkannya untuk melarikan diri." Wanita itu menatap Ye sejenak dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang tuan muda keluarga yang..." Ye Guan berkata, "Jauh sekali dari sini." Wanita itu bertanya, "Keluarga yang tingkat peradaban apa?" Ye Guan berkata, "Hampir sama dengan kekaisaran." Wanita itu menatapnya tanpa berkedip atau mengatakan apapun. Ye Guan sangat tenang dan kalem. Dia sudah mengatakan kebenarannya. Tatapan mata wanita itu membawa kekuatan menindas yang tak terlihat. Namun kekuatan menindas ini tentu saja tidak berguna bagi Ye Guan. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata, "Saya tidak menampung orang-orang yang menganggur di sini." Ye Guan berkata, "Kamu pesan saja." Wanita itu berkata, "Jadilah penjagaku." Ye Guan mengangguk. "Oke." Wanita itu berbalik dan berkata, "Turunlah." Ye Guan berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, sebuah suara terdengar dari sudut gelap di dekatnya. "Mengapa tidak membunuhnya saja?" Wanita itu bertanya, "Mengapa kamu ingin membunuhnya?"
Suara itu berkata, "Saya khawatir orang ini mempunyai rencana lain." Wanita itu bertanya, "Menurutmu, apakah dia dikirim oleh keluarga surgawi?" Suara itu berkata, "Itu bukan hal yang mustahil." Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Dia bukan dari surga." Suara itu bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Wanita itu berkata, "Dia tidak takut padaku." Pemilik suara itu sedikit bingung. Wanita itu berbalik dan duduk. Dia mengeluarkan surat rahasia dan setelah membacanya beberapa saat, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Yang Mulia telah mulai mengerahkan pasukan di setiap provinsi. Tidak hanya itu, dia juga meminta setiap provinsi untuk mengumpulkan persediaan dengan segala cara. Tampaknya pertempuran di medan perang Imperial Star telah mencapai momen yang paling kritis. Suara itu bertanya, "Siapa komandan medan perang bintang kekaisaran kali ini?" Wanita itu berkata, "Guru surgawi dari keluarga surgawi." Suara itu sedikit terkejut. "Itu dia?" Wanita itu mengangguk. "Menurut informasi intelijen, orang ini sebenarnya membujuk keturunan kuno untuk membantu kita. Justru karena inilah situasi perang mulai merugikan kita." Saat dia berbicara, alisnya berkerut dalam. "Pertempuran ini menyangkut nasib kekaisaran kita. Kita tidak boleh kalah." Suara itu bertanya, "Yang Mulia, apakah Anda akan mengerahkan seluruh kekuatan bangsa untuk pertempuran ini?" Wanita itu berkata, "Ya, kita harus mendapatkan tambang ilahi di luar alam. Kalau tidak, begitu keluarga surgawi mendapatkannya, dengan tambang ilahi di luar alam ini, dalam beberapa ratus tahun, kekuatan mereka secara keseluruhan akan jauh melampaui kita. Pada saat itu, kekaisaran kita bahkan tidak akan mampu melawan. Begitu pula, selama kita mendapatkan tambang ilahi di luar alam, kita juga akan mampu melampaui mereka dalam beberapa ratus tahun. Kedua belah pihak tidak punya jalan keluar, dan hanya bisa bertarung sampai mati." Suara itu sedikit khawatir, tapi sekarang keturunan kuno telah bergabung dengan keluarga surgawi. Wanita itu menatap langit di luar istana dan berkata dengan lembut, "Yang Mulia berpandangan jauh ke depan. Kita harus percaya padanya." Suara itu tiba-tiba bertanya, "Apa tujuanmu menjaga pemuda itu di sisimu?" Wanita itu berkata, "Latih dia dan kirim dia ke medan perang bintang kekaisaran." Suara itu, rantai di tangan dan kaki Ye Guan akhirnya terlepas, dan kekuatannya pulih kembali. Namun, dia tidak melarikan diri. Tidak ada gunanya melarikan diri sekarang. Akan lebih baik baginya untuk mengikuti wanita itu ke sini dan mencari kesempatan untuk melihat apakah dia bisa membunuh pemilik pena Dadao dan mengakhiri permainan judi ini lebih awal. Selama kurun waktu ini, dia juga menemukan tempat ini. Provinsi Yongrong, kekaisaran ini memiliki 10.800 provinsi, yang masing-masing berpenduduk ratusan juta jiwa. Wanita itu adalah Gubernur Jenderal Provinsi Yongrong. Namanya Sang Han. Dia adalah salah satu dari sedikit gubernur yang bukan keturunan. Di bawah pemerintahannya, Provinsi Yongrong langsung melonjak dari peringkat beberapa terbawah ke peringkat 10 teratas. Gubernur suatu provinsi memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dapat mengendalikan urusan militer dan politik provinsi tersebut. Dia adalah pejabat perbatasan sejati dengan kewenangan besar. Ide menggunakan tahanan untuk menambang diusulkan oleh wanita ini. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa kekaisaran saat ini sedang berperang dengan keluarga Tian. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga Tian ini. Dia hanya tahu bahwa itu adalah keluarga yang menakutkan yang tidak lebih lemah dari kekaisaran. Dan sekarang kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Ye Guan merasa sedikit gelisah.
Karena peradaban di tempat ini cukup maju, hampir mustahil baginya untuk menaklukkan kekuatan ini tanpa bantuan ayah dan bibinya. Belum lagi seluruh kekaisarannya, dia bahkan tidak bisa menaklukkan satu provinsi pun. Tentu saja, pemilik Dadao Pen pasti tidak mampu melakukan hal itu dengan kekuatannya saat ini. Ayah menempatkan dia dan pemilik Dadao Pen di sini dan juga memberikan pembatasan kepada mereka, yang sama saja dengan membiarkan mereka memulai dari awal. Mengapa? Ye Guan mengeluarkan token pemberontak Zhan Yun. Tentu saja dia tidak berani menghubungi para pemberontak sekarang. Yang dapat dilakukannya sekarang adalah bersikap tenang dan tidak membiarkan wanita itu mencurigainya. Kalau tidak, dia tidak ragu bahwa wanita itu akan membunuhnya secara langsung. Segala sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati dan tanpa kecerobohan. Pada hari ini, Ye Guan akhirnya memiliki misi, yaitu menemani Sang Han dalam perjalanan. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Sang Han, dan dia tidak punya cara untuk bertanya. Dan kali ini, hanya Sang Han yang membawanya. Bab 1492, Membuka Akademi. Sang Han membawa Ye Guan ke daerah paling makmur di kota. Meskipun kekaisaran kini sedang berperang dengan keluarga Tian, tidak ada rasa perang di kota itu. Jalanan ramai dengan orang yang datang dan pergi. Ye Guan juga kagum dengan kemakmuran kota ini. Hampir semua orang di sini berlatih seni bela diri, dan tingkat kultivasi mereka umumnya tinggi. Tentu saja, tidak ada situasi di mana orang-orang yang telah menerobos alam kekosongan berjalan seperti anjing. Meskipun orang-orang kuat di alam penghancur kekosongan tidak dianggap sebagai pasukan tempur teratas di tempat-tempat seperti itu, mereka sebenarnya sangat langka. Jika kekuatan keyakinannya dan pedang King Xuan dapat digunakan, dia akan berada di level menengah atas di tempat ini, tetapi sekarang, dia berada di level menengah bawah. Ye Guan menatap Sang Han di depannya. Dia mengenakan jubah hitam ketat. Dia berwibawa dan tenang, dengan aura kewibawaan yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia tidak bisa merasakan level wanita di depannya, tetapi dia yakin bahwa wanita itu jelas tidak lemah. Belum lagi di sini, bahkan di alam semesta Guangxuan, mustahil untuk menjadi penguasa kota tanpa kekuatan. Kekuatan selalu menjadi inti, di bawah bimbingan Sang Han. Keduanya sampai di sebuah gedung tinggi dengan 39 lantai. Setelah masuk, dekorasi di dalamnya sungguh megah dan mewah. Begitu dia masuk, dia disambut oleh lebih dari 100 orang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka bukan orang biasa. Ye Guan menemukan bahwa ada lebih dari 20 ahli alam penghancur kekosongan. Mereka berdiri di sana dengan tertib. Ketika mereka melihat Sang Han, mereka semua membungkuk dan berkata dengan hormat, "Salam, Gubernur." Sang Han memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tidak perlu bersikap sopan. Setelah berkata demikian, dia menggendong Ye Guan dan berjalan ke atas. Orang-orang lainnya segera mengikuti di belakang. Segera, Sang Han membawa Ye Guan ke lantai atas, yang merupakan aula perjamuan luas yang dapat menampung puluhan ribu orang. Seorang lelaki tua berjubah brokat berdiri di pintu. Ketika dia melihat Sang Han dan Ye Guan datang, dia langsung membungkuk hormat, hampir menekuk pinggangnya ke tanah. "Tuan." Sang Han tidak berkata apa-apa dan berjalan ke ruang perjamuan bersama Ye Guan. Pada saat ini, mereka yang mengikuti juga datang satu demi satu. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani duduk. Sebaliknya, mereka memandang Sang Han yang tidak jauh dari sana dengan rasa hormat. Sang Han berjalan ke kursi utama dan duduk. "Duduklah." Setelah mendengar kata-kata Sang Han, semua orang di ruangan itu berani duduk.
tetapi mereka hanya duduk di setengah kursi dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Ye Guan tentu saja tidak duduk, dia dengan bijaksana minggir. Sang Han langsung ke intinya, saya memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk satu hal, yaitu pertempuran di medan perang bintang kekaisaran. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi agak serius. Sang Han melanjutkan, perang itu sangat mahal. Yang Mulia telah memerintahkan seluruh kekaisaran untuk mendukung medan perang bintang kekaisaran. Sekarang, Provinsi Yongrong kami telah menerima misi untuk mengumpulkan 10 juta kristal roh bintang dalam waktu 1 bulan dan mengirimkannya ke medan perang bintang kekaisaran. Namun sekarang, perbendaharaan kota Yongrong kosong dan tidak dapat mengambil satupun. Setelah berkata demikian, dia memandang semua orang. Semua orang tampak tidak senang. Walaupun mereka tahu bahwa perjamuan itu tidak menyenangkan, mereka tidak menyangka bahwa gubernur raksasa itu datang untuk meminta uang. 10 juta Star Spirit Crystals, itu jumlah uang yang sangat besar. Tak seorang pun bicara, tak seorang pun berani bicara. Sang Han melanjutkan, saya tidak meminta uang tanpa imbalan, saya meminta Anda untuk meminjamkannya kepada saya. Jika Anda dapat membantu, saya akan membayar Anda dengan bunga. Setelah kita memenangkan pertempuran ini, saya akan membayar Anda kembali beserta bunganya. Tak seorang pun berbicara. Alis Sang Han tiba-tiba mengernyit. Ketika dia mengerutkan kening, aura tak terlihat tiba-tiba menyelimuti semua orang di lapangan. Semua orang gemetar sedikit, tetapi tetap menggertakkan gigi dan tidak mengatakan apapun. 10 juta kristal roh bintang ini hanya akan merenggut nyawa mereka. Sang Han berkata dengan tenang, sepertinya semua orang tidak mau membantuku dalam hal ini. Ucapnya dengan enteng, tetapi semua orang merasa seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar. Sang Han berdiri dan berkata, kalau begitu selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan berkata, Gubernur, silakan tinggal. Sang Han menatap lelaki tua itu, yang berkata dengan suara berat, Gubernur, negara ini sedang dalam krisis, jadi kita harus melakukan bagian kita. Anda tidak perlu meminta kami akan melakukannya. Namun, Gubernur, Anda juga harus tahu bahwa 10 juta kristal roh bintang bukanlah jumlah yang sedikit. Ini memang masalah besar bagi kita. Sang Han memperhatikan dan menunggu pihak lain melanjutkan berbicara. Orang tua itu melanjutkan, Gubernur, sekarang karena ada perang eksternal, stabilitas internal sangatlah penting. Orang-orang yang hadir bertanggung jawab atas jalur kehidupan ekonomi Provinsi Yongrong kita. Jika 10 juta kristal peri tiba-tiba diambil, semua orang pasti akan terluka. Jika terjadi kesalahan, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi di provinsi tersebut. Jika terjadi perang eksternal dan kerusuhan internal. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Sang Han menatap lelaki tua itu, lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Orang tua itu berkata, menurutku, kita perlu membahas masalah ini dengan hati-hati dan membuat rencana yang jitu. Tentu saja, kita pasti bersedia membayarnya. Ye Guan melirik ke arah lelaki tua yang sedang berbicara. Orang ini sangat cerdik. Dia hanya mengulur waktu. Sang Han secara alami melihat niat pihak lain. Meski tatapan matanya tenang, namun tatapan itu terasa dingin. Orang tua itu tidak takut. Meskipun mereka semua pengusaha, mereka mewakili kekuatan yang berbeda di belakang mereka. Jika mereka diambil secara individu, mereka tidak mempunyai kekuatan. Tetapi jika mereka semua bergabung, gubernur tidak dapat meremehkan mereka.
terutama dalam kasus perang. Sang Han tetap diam, memang, dia memiliki kekuatan untuk merampok secara langsung. Tetapi masalahnya adalah begitu orang-orang ini bergabung, mereka akan menimbulkan kekacauan di Provinsi Yongrong dalam sekejap. Stabilitas internal sangat penting. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Kamu tidak mau meminjamkan uang? Itu tidak lebih dari rasa takut bahwa gubernur tidak akan mampu membayar atau menipu di masa depan." Sebenarnya, ini mudah diatasi. Pertama, gubernur akan menulis surat utang kepadamu, dan itu akan ditulis atas nama kekaisaran. Selama kamu bersedia meminjamkan uang, kekaisaran akan memberinya dan keluarganya lencana patriotik. Selama kamu memiliki lencana cinta ini, kamu dapat mengurangi 1% pajak saat berbisnis di provinsi di masa depan. Tidak peduli bisnis apa itu. Tidak hanya itu, keluarga dan individu dengan lencana patriotik juga dapat menjadi anggota Dewan Provinsi dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Yongrong dan memberikan saran. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan menatap Ye Guan. Sang Han juga menatap Ye Guan. Ye Guan tampak tenang. Tentu saja dia tidak bisa menjadi penjaga sepanjang hidupnya. Lagi pula, wanita ini jelas-jelas tidak mempunyai perasaan baik terhadapnya. Mungkin dia punya niat jahat dengan tetap membiarkannya di sisinya. Oleh karena itu, dia harus mengekspresikan dirinya. Anda harus menunjukkan nilai Anda sendiri. Hanya jika Anda berharga, pihak lain akan menghargai Anda. Para pengusaha itu memandang Ye Guan, dan mereka sebenarnya agak tergoda dengan usulan Ye Guan. Seperti yang dikatakan Ye Guan, alasan utama tidak meminjamkan uang adalah karena mereka takut gubernur tidak akan mengembalikan uang tersebut. Sekalipun gubernurnya sangat kredibel, bagaimana kalau gubernurnya mengundurkan diri dan digantikan gubernur baru yang tidak mau mengakui utangnya? Lalu, kepada siapa mereka bisa meminta bantuan? Hal semacam ini terjadi sepanjang waktu. Tetapi jika Sang Han bersedia meminjam uang atas nama kekaisaran, mereka tidak akan terlalu khawatir. Selain itu, ada juga lencana patriotik, yang berarti jika Anda berbisnis di masa mendatang, Anda bisa mendapatkan pengurangan pajak sebesar 1% setiap tahun. Jangan meremehkannya. Karena jumlahnya hanya 1%, Anda harus tahu bahwa mereka melakukan bisnis besar, dan dalam jangka panjang, itu adalah angka yang menakutkan. Yang terpenting, dengan lencana patriotik ini, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi di parlemen. Ini adalah perubahan identitas, mereka sangat antusias dengan identitas ini. Banyak orang yang tersenyum. Namun semuanya tetap tenang karena mereka tidak yakin apakah ini niat Ye Guan atau Sang Han, jadi mereka semua memandang Sang Han lagi. Sang Han melirik Ye Guan, lalu berkata, "Apa yang dia maksud adalah apa yang aku maksud." Mendengar hal itu, para pedagang pun tertawa terbahak-bahak. Orang tua yang memimpin jalan pun berkata dengan tergesa-gesa, "Gubernur, kami bersedia mengabdi pada negara. Kami bersedia mengabdi pada negara kami." Tak seorang pun merasa terganggu lagi. Sang Han membawa Ye Guan ke koridor. Dia berjalan ke jendela, terdiam sejenak, lalu berbalik menatap Ye Guan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan berkata, "Apa yang ingin Anda tanyakan, Tuan?" Sang Han menatapnya. "Mengapa?" Ye Guan berkata, "Saya ingin berbagi kekhawatiran Anda." Sang Han berkata, "Katakan yang sebenarnya." Ye Guan berkata, "Aku ingin tinggal bersamamu dan mencari pekerjaan yang bagus, dan aku juga ingin mendapatkan restumu." Sang Han menatapnya lama, lalu berbalik dan melihat keluar jendela.
saya tidak punya hak untuk menuliskan surat utang kepada mereka atas nama kekaisaran. Ye Guan berkata, Yang Mulia tidak pernah berpikir untuk membayar kembali uang itu, kan? Sang Han berkata, ya. Ye Guan berkata, tetapi, Tuanku, Anda harus mengumpulkan 10 juta kristal roh bintang, ini, bukan? Sang Han bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, Tuan, situasi saat ini tidak cocok untuk kerusuhan sipil. Begitu kerusuhan sipil terjadi, akan terjadi serangkaian peristiwa. Misalnya, jika orang-orang ini menarik investasi mereka dan pindah, itu akan menyebabkan kepanikan di antara orang-orang di bawah. Begitu orang-orang di bawah panik, mereka akan mengikuti dan memegang semua uang dengan erat, tidak mengambil 1 sen pun. Pada saat itu, seluruh kota Yongrong akan kacau. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, tentu saja, Anda bisa merampoknya, tetapi hasilnya akan sama saja. Selain itu, setelah perang berakhir, jika Anda memiliki musuh politik di kekaisaran, musuh-musuh itu akan menggunakan ini untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Pada saat itu, situasi Anda akan menjadi sangat sulit. Sang Han berkata, saya tidak akan mampu membayarnya kembali di masa depan. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak sulit untuk menghasilkan uang. Sang Han menoleh untuk melihat Ye Guan, yang berkata dengan serius, Yang Mulia adalah orang yang jujur, jadi Anda pikir uang sulit didapat. Namun, maafkan saya karena terus terang, untuk provinsi sebesar itu, jika Anda bersedia mencari keuntungan pribadi, saya pikir Anda dapat dengan mudah mendapatkan tidak hanya 10 juta, tetapi bahkan 100 juta. Tentu saja, Yang Mulia sangat terhormat sehingga Anda tidak dapat melakukan hal-hal ini. Anda harus mencari orang yang dapat diandalkan untuk melakukannya. Orang ini dapat mengumpulkan uang untuk Anda dan menyelesaikan kebutuhan mendesak Anda. Jika ada masalah di masa mendatang, Anda juga dapat meninggalkan orang itu untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Sang Han memandang Ye Guan dan bertanya, di mana saya harus pergi untuk menemukan orang ini? Ye Guandao, akan lebih baik jika orang tersebut memiliki pengaruh di tangan orang dewasa, memiliki latar belakang yang sederhana, memiliki ambisi tetapi tidak terlalu berlebihan. Sang Han berkata, kamu berbicara tentang dirimu. Ye Guan segera berkata, saya bersedia melayani Anda. Tuan, Sang Han menatap Ye Guan sejenak dan bertanya, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ye Guan berkata dengan jujur, dia mengelola sebuah perguruan tinggi. Sang Han berkata, itu membuang-buang bakat. Bersambung.